BMKG memprediksi fenomena El Nino berpotensi picu kemarau panjang dan lebih kering dari biasanya. Antisipasi ancaman El Nino, Kementerian Pertanian percepat strategi untuk menjaga stabilitas produksi dan ketahanan pangan nasional. Dan saksikan dialog spesial editorial Prime Report mengangkat tema pariwisata di ambang kemarau bersama Ketua Dewan Redaksi dan CEO Eljon Media Network, Doni De Keizer. Halo, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan Prime Report di Eljon TV, TV pariwisata pertama dan satu-satunya di Indonesia, menyajikan laporan utama seputar pariwisata, bisnis, dan investasi. Bersama saya, Francisca Rati, inilah Prime Report selengkapnya. Prime Report. Kostum bukan sekedar tampilan di atas panggung. Di ajang Mermaid Indonesia, setiap detail busana menjadi bahasa yang bercerita tentang budaya, karakter, dan identitas. Dari energi opening dance hingga keanggunan parade grand final, inilah perpaduan pesona Nusantara dan sentuhan modern yang menghadirkan makna di setiap langkah. Konsep kostum dalam ajang Mermaid Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai elemen visual semata, tetapi juga menjadi medium untuk menyampaikan cerita dan identitas yang kuat. Setiap detail dirancang dengan mempertimbangkan nilai budaya, estetika, serta keselarasan dengan tema besar yang diusung. Mulai dari opening dance hingga parade grand final, busana menjadi bagian penting dalam membangun atmosfer panggung yang memukau sekaligus bermakna. Melalui perpaduan antara nuansa Nusantara dan sentuhan modern yang elegan, setiap segmen menghadirkan karakter yang berbeda namun tetap saling terhubung. Opening dance menjadi representasi energi, keberagaman, dan kekuatan budaya. Sementara parade finalis menampilkan sisi anggun dan profesional dari para peserta. Keseluruhan konsep ini dirancang untuk memberikan pengalaman visual yang utuh sekaligus mempertegas esensi dari Mermaid Indonesia sebagai ajang yang mengangkat keindahan, karakter, dan pesan inspiratif. Tim Eljon Media melaporkan. Prime Report. Dan untuk mengetahui ajang terkini dari Mermaid Indonesia 2026, kini kita sudah terhubung bersama dengan Depin selaku Komite dari Mermaid Indonesia 2026. Halo Depin, apa kabar? Halo Ibu, kabar baik. Gimana kabar Ibu? Ya, sehat selalu pastinya. Devin ini sambil bertugas menyempatkan diri tentunya untuk berbagi bersama kita di Prime Report terkait seperti apa nih konsep utama desain kostum yang mungkin akan digunakan ya pada opening dance Mermaid Indonesia nantinya. Seperti apa, Devin? Baik Ibu. Jadi konsep utama kita pada opening dance itu kita akan menampilkan perpaduan antara kekayaan Nusantara dan keindahan samudra. Nah, visual yang akan ditampilkan tidak hanya menonjolkan seperti estetika, tetapi juga kita menggambarkan hubungan harmonis antara manusia dan laut sebagai sumber kehidupan. Nah, melalui kostum yang akan digunakan pada saat opening dance, kami ingin menyampaikan pesan tentang kekuatan, keindahan, serta keberagaman budaya Indonesia yang hidup berdampingan dengan alam sekitarnya, Ibu. Ya, ini kan tentunya penuh dengan karya seni yang luar biasa yang akan kita nantikan bersama seperti itu. Nah, lantas sejauh mana nih elemen laut mungkin seperti adanya ombak, karang, ataupun biota laut ini bisa diadaptasikan ke dalam sebuah detail kostum begitu? Baik Ibu, jadi elemen laut dihadirkan secara kreatif melalui sentuhan-sentuhan pada kostum nantinya Ibu, yang dikombinasikan dengan aksesoris tambahan, sepertinya salah satunya seperti penggunaan kipas Ibu. Jadi pada saat koreografi seluruh finalis Mermaid Indonesia menggunakan kipas sebagai hiburan ombak pada saat koreografi itu sendiri Ibu. Kemudian kita juga
pendekatan melalui artistik sebagai fungsional, sehingga nantinya para finalis bisa leluasa menari atau opening dance, Ibu. Ya, ini menarik ya. Apakah ada perbedaan konsep terkait busana antara segmen opening dance dengan parade finalis di grand final nanti? Mungkin dari sisi desain, warna, ataupun mungkin ada filosofi tersendiri dari masing-masing kostum nantinya? Baik Ibu, jadi kita menyediakan dua konsep Ibu, yaitu yang pertama pada opening dance itu kita menggunakan konsep Nusantara. Kalau misalnya yang parade finalis Mermaid Indonesia kita menggunakan formal look Ibu. Nah, sebenarnya kita lebih menonjolkan elemen Nusantara pada saat opening dance Ibu, dikarenakan kita juga pada saat live performance nantinya finalis juga akan menggunakan tema Nusantara Ibu. Nah, untuk parade finalis sendiri kita akan beralih konsep seperti formal look yang dimana nanti finalis akan terlihat elegan dan beauty. Kemudian untuk para perempuan nantinya menggunakan evening gown dan untuk para laki-lakinya menggunakan setelan jas Ibu. Nah, perbedaan ini mencerminkan transisi dari kekuatan budaya menuju representasi keanggunan dan profesionalitas Ibu. Ini nantinya apakah ada proses penyesuaian nggak sih untuk kostumnya agar tetap terlihat nyaman dan aman tentunya ya di atas panggung, tapi di sisi lain juga tetap menonjolkan sisi spektakulernya untuk dikenakan dalam koreografi begitu, David? Benar Ibu, jadi kita emang fokusnya ke Nusantara fashion ya Bu ya. Jadi setiap kostum kita rancang melalui proses pengukuran badan Ibu. Setiap seluruh finalis kita ada namanya fitting untuk membuat baju-baju opening dance yang akan nantinya sesuai kebutuhan para finalis masing-masing. Nah, selain itu juga desain juga kita sesuaikan dengan kebutuhan koreografi sehingga tidak menghambat pergerakan dari setiap para finalis Ibu. Serta yang paling pertama itu kenyamanan dan keamanan menjadi prioritas utama kami Ibu dalam menjaga estetika yang ingin kita tampilkan di atas panggung Ibu. Ya, selain menampilkan tentunya kostum-kostum yang spektakuler begitu, apakah nantinya kostum ini akan bisa merepresentasikan identitas atau karakter atau bahkan keunikan dari masing-masing finalis pada saat parade begitu? Tentu Ibu, pada saat parade kita akan menyesuaikan juga Ibu karena untuk evening gown dan setelan jas kita juga sesuaikan kepada seluruh finalis Ibu. Jadi ada juga finalis yang membawa dengan temanya sesuai warna kulit ataupun deskripsi ataupun setiap karakter dari peserta itu juga Ibu. Nah, karakter juga masing-masing juga dapat kita lihat Bu, bukan dari karakternya saja tapi kita juga melihat kayak kepercayaan diri dia, kemudian attitude dia di atas panggung dan bagaimana dia membawakan dirinya sebagai like a queen Ibu di atas panggung Ibu. Baik, ini kan sudah mendekati ya di momen puncak yang kita akan nantikan bersama, atau masih ada kesempatankah bila ada yang ingin bergabung menjadi finalis begitu atau bagaimana Devin? Sebenarnya kita masih open recruitment Ibu, kita masih open pendaftaran. Untuk teman-teman yang merpeople khususnya Ibu yang ingin mendaftar dan juga bisa merasakan ke Maldives 7 hari 6 malam, bisa segera mendaftarkan diri kalian sebagai Mermaid Indonesia 2026 Ibu. Baik, masih ada kesempatan tentunya untuk bersinar di ajang Mermaid Indonesia dan ini adalah ajang perdana ya buat Eljon Pigeon sendiri. Dan terima kasih Devin, selamat bertugas kembali, tentunya sukses terus sampai di puncak acara nantinya. Ya pemirsa, sebuah objek bercahaya gegerkan langit di wilayah Lampung. Trending terkini Prime Report akan segera kembali, tetaplah bersama kami. Prime Report. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV.
Hai Alaska. Kok bulu kamu rontok? Wah, banyak banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Pemirsa, kemunculan benda bercahaya menggegerkan langit Lampung dan sekitarnya. Sejumlah video amatir merekam jelas detik-detik objek bak meteor yang melintas dan terpecah di udara. Berikut informasi selengkapnya. Meteor, Mas. Ya Allah, apa ini? Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kita coba, astagfirullahaladzim, udah jatuh. Astagfirullahaladzim, apa Bu? Bu, apa Ibu? Ya Allah, Mas. Apa ini? Ya Allah. Astagfirullah, saya oke. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Sabtu 4 April 2026, keheningan malam pecah saat warga digegerkan oleh kemunculan benda bercahaya yang melintas di langit Lampung. Sejumlah video amatir merekam jelas objek bercahaya memanjang dan terpecah berulang kali. Sontak fenomena ini memicu kehebohan warga. Berbagai spekulasi jatuhnya hujan meteor viral dan menjadi trending topik di media sosial. Namun Badan Riset dan Inovasi Nasional membantah spekulasi tersebut. Dinyatakan objek merupakan sampah antariksa yang terbakar saat memasuki atmosfer bumi. Berdasarkan data Space Track dan analisis orbit, objek itu diidentifikasi sebagai bekas roket Tiongkok tipe CZ-3B. Roket tersebut terpantau meluncur dari arah India menuju Samudra Hindia melintasi wilayah barat Sumatera. Sekitar pukul 19.56 waktu Indonesia Barat, ketinggian objek turun di bawah 120 km dan memasuki atmosfer padat. Dalam prosesnya, material roket terbakar dan terpecah menjadi beberapa bagian menimbulkan efek cahaya terang yang terlihat dari Lampung dan Banten. Para ahli menegaskan bahwa fenomena ini tidak perlu menimbulkan kekhawatiran berlebihan. Sampah antariksa merupakan konsekuensi dari perkembangan teknologi antariksa dan upaya penanganan sedang dibahas di tingkat internasional, termasuk di forum PBB. Tim Liputan Eljon Media melaporkan.
Masa transisi ke musim kemarau mulai dirasakan di sejumlah wilayah Indonesia dengan pola cuaca yang makin sulit diprediksi. Di tengah kondisi tersebut, BMKG mengingatkan potensi El Nino yang beresiko meningkatkan kekeringan, terutama di wilayah selatan Indonesia. Sejumlah wilayah di Indonesia saat ini mulai memasuki masa peralihan musim hujan menuju musim kemarau. Kondisi ini ditandai dengan perubahan pola cuaca yang tidak menentu di berbagai daerah. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi adanya potensi fenomena El Nino yang memungkinkan terjadi pada semester kedua tahun ini. BMKG menjelaskan bahwa El Nino yang berpotensi terjadi berada pada kategori lemah hingga kuat. Fenomena ini dipicu oleh peningkatan suhu permukaan laut di Samudra Pasifik dan umumnya berlangsung hingga 1 tahun. Di Indonesia sendiri, dampak El Nino biasanya terasa selama 4 hingga 5 bulan, khususnya jika bertepatan dengan musim kemarau. Kontribusi El Nino diperkirakan menyebabkan kekeringan di beberapa daerah, khususnya yang berada di selatan garis khatulistiwa. Kalau bicara musim kemarau dan apabila nanti juga kita terdampak oleh kontribusi El Nino juga, itu kejadiannya berlangsung cukup panjang ya, biasanya dalam hitungan bulan. Kondisi secara umum defisit neraca air itu terjadi dalam hitungan bulan gitu. Kita tidak mengalami hujan secara akumulatif selama beberapa bulan. Di daerah-daerah yang di selatan khatulistiwa itu biasanya lebih kering daripada wilayah-wilayah yang di sekitar wilayah garis khatulistiwa itu biasanya masih bisa mendapatkan hujan. Daerah yang di utara khatulistiwa seperti Sumatera Utara dan Aceh biasanya tidak terlalu terdampak oleh kemarau yang panjang ataupun dampak dari El Nino. Secara bijak serta terus memantau informasi cuaca terkini. Dengan adanya potensi El Nino, kesigapan menjadi hal penting untuk menghadapi musim kemarau yang diperkirakan akan berlangsung tahun ini. Robi Kurniawan, Eljon Media melaporkan. Sementara itu pemirsa, Pulau Komodo resmi menempati posisi kedua sebagai tempat terindah di dunia 2026 versi Time Out. Komodo dipuji karena keunikan landscape, laut nan jernih hingga kekayaan bawah laut yang memukau. Menempatkan Komodo sebagai destinasi wisata unggulan kelas dunia. Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur kembali mengharumkan nama bangsa di kancah internasional. Destinasi yang terletak di Labuan Bajo ini resmi menyabet posisi kedua dalam daftar The 51 Most Beautiful Places in the World 2026 versi Time Out, yang disusun berdasarkan pengalaman langsung para penulis perjalanan dari berbagai negara. Media berbasis di Inggris tersebut mengapresiasi keunikan geografi Taman Nasional Komodo yang mampu menyajikan 3 warna pasir berbeda dalam satu garis pandang yang sama. Keindahan bukit-bukit berbatu yang mengelilingi perairan jernih memberikan atmosfer purba yang disebut-sebut menyerupai latar film Jurassic Park. Kawasan ini juga menawarkan pesona bawah laut yang luar biasa bagi para pecinta aktivis air. Keberadaan hewan purba Komodo serta statusnya sebagai situs warisan dunia UNESCO semakin memperkuat posisi Taman Nasional ini sebagai destinasi wajib dikunjungi di tahun 2026. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan. Prime Report segera kembali dengan berita terkini seputar pariwisata. Tetaplah bersama kami. Prime Report. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management
di @mjstalentmanagement. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Parai City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Parai City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Ajicen, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standard room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lounge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Pemirsa, seiring rilis data terbaru dari Badan Pusat Statistik, pemulihan sektor pariwisata tanah air di awal tahun 2026 ini menunjukkan performa yang dinamis. Kabar menggembirakan datang dari pasar Tiongkok, di mana data kunjungan mencatat rekor tertinggi sejak 6 tahun terakhir. Namun, di sisi lain, tantangan muncul pada pergerakan wisatawan Nusantara dan pasar utama Asia Tenggara, seperti Malaysia dan Singapura yang justru melandai. Sektor pariwisata Indonesia mencatat rekor baru pada awal tahun 2026. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan kunjungan wisatawan asal Tiongkok mencapai titik tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Jumlah kunjungan wisatawan asal Tiongkok pada Februari 2026 mencapai lebih dari 150.000 kunjungan, melonjak drastis 68,89% dibanding periode yang sama tahun lalu, serta meningkat 35,91% secara bulanan, menjadikan angka tertinggi dalam 6 tahun terakhir. Di tahun 2026 yang kita tahu bersama ini jatuh pada tanggal 17 Februari tahun 2026. Sehingga tentunya ini mendorong perjalanan wisatawan dari Tiongkok pada bulan Februari tahun 2026. Jika dibandingkan Februari tahun 2025, peningkatan kunjungan Wisman terjadi pada wisatawan berkebangsaan Tiongkok dan Singapura. Sedangkan wisatawan berkebangsaan Malaysia mengalami penurunan. Dari sisi destinasi, Pulau Dewata masih menjadi magnet utama. Sekitar 58% turis Tiongkok masuk melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, diikuti pintu masuk Jakarta dan Surabaya. Secara spesifik, kunjungan turis Tiongkok ke Bali bahkan mengalami kenaikan hingga 78% secara bulanan. Kementerian Pariwisata Republik Indonesia menyebutkan tren positif ini sebagai angin segar bagi ekonomi nasional karena memberikan dampak langsung terhadap pelaku usaha pariwisata di daerah. Meskipun kunjungan dari Tiongkok melonjak, performa wisatawan mancanegara secara keseluruhan justru menunjukkan tren melandai. Meski demikian, secara kumulatif, capaian awal tahun ini tetap menjadi yang terbaik sejak pandemi. BPS mencatat, total kunjungan wisatawan mancanegara pada Februari 2026 mencapai 1,16 juta kunjungan. Jika dibandingkan dengan Januari 2026, angka ini menunjukkan kontradiksi, menurun 2,42% secara bulanan, namun masih tumbuh kuat 13,37% secara tahunan. Berdasarkan kebangsaan, Malaysia masih mendominasi porsi kunjungan sebesar 17,18% atau hampir sekitar 200.000 kunjungan. Posisi kedua diisi oleh Tiongkok dengan 13,01%, diikuti Singapura sebesar 9,43%. Menariknya, kunjungan dari dua pasar utama yaitu Malaysia dan Singapura justru melemah pada bulan ini. Wisman Malaysia turun 5,66%
dan Singapura turun tipis 0,12% dibandingkan Januari. Secara kumulatif, sepanjang Januari hingga Februari 2026, total kunjungan Wisman telah menembus 2,35 juta, naik 7,77%, sekaligus capaian tertinggi dalam 5 tahun terakhir. Di saat pasar mancanegara bergerak dinamis, pergerakan wisatawan Nusantara justru mengalami pelemahan. Pada Februari 2026, wisatawan Nusantara tercatat sebanyak 91,14 juta perjalanan, turun cukup dalam, 10,69% dibanding Januari 2026. Secara tahunan, pertumbuhan Wisnus hanya tercatat tipis sebesar 0,70%. Secara kumulatif, Januari hingga Februari 2026, total Wisnus mencapai lebih dari 193 juta perjalanan, sedikit turun 0,17% dibanding tahun lalu. Pada hari ini merupakan data kondisi Februari 2026. Tentunya ini penting kami sampaikan mengingat perayaan Idul Fitri jatuh pada bulan Maret tahun 2026 sehingga dampaknya belum sepenuhnya tercermin pada dari Wisman ya yang kami sampaikan hari ini. Nanti insya Allah di bulan depan ya pada rilisnya itu kita akan melihat bagaimana kondisi Wisnusnya, terutama pengaruh dari lebaran yang terjadi pada bulan Maret. Sementara BPS juga mencatat wisatawan nasional yang bergerak ke luar negeri terdapat 701.000 perjalanan, turun tajam 30,34% secara bulanan. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Eskalasi konflik di Timur Tengah mengirimkan gelombang dingin yang membekukan minat perjalanan dari kawasan Teluk. Data terbaru BPS mencatat terjadi penurunan drastis hingga lebih dari 60%, menjadikan penurunan terdalam dibandingkan seluruh kawasan, menandai betapa kuatnya dampak geopolitik terhadap industri pariwisata. Eskalasi konflik di Timur Tengah mengirimkan gelombang kejut bagi destinasi Pulau Dewata. Data terbaru Badan Pusat Statistik mencatat penurunan drastis kunjungan wisatawan asal Timur Tengah hingga 65,60% pada Februari 2026. Penurunan paling dalam jika dibandingkan seluruh kawasan. Ini menandai betapa kuatnya dampak geopolitik terhadap industri pariwisata. Ini menyumbang 50% lebih kedatangan Wisman yang ke Bali dan hanya Tiongkok yang menunjukkan peningkatan. Mungkin ini terkait dengan Hari Raya Imlek itu sehingga banyak wisatawan dari Tiongkok yang kemudian berlibur ke Bali. Kalau menurut kawasan Bapak Ibu sekalian, hanya yang dari Asia dan ASEAN yang menunjukkan adanya peningkatan. Wisatawan dari kawasan Asia tercatat meningkat 19,43%, sementara yang dari ASEAN itu meningkat 8,34%. Sementara Wisman yang berasal dari Eropa itu turun 0,57%, dari Oseania turun 24,92%, dari Amerika turun 4,03%, dari kawasan Afrika turun 28,96%, dan dari kawasan Timur Tengah ini turun paling dalam 65,60%, mungkin karena imbas adanya konflik di wilayah tersebut. Dari 5 negara penyumbang terbesar wisatawan ke Bali, 4 diantaranya justru mengalami penurunan. Australia, meski masih menjadi kontributor terbesar dengan hampir 100.000 kunjungan, namun turun 26,16% dibandingkan Januari. Diikuti India yang turun tipis 0,59%, disusul Korea Selatan yang turun 14,21%, serta Rusia turun 17,47%. Realitas yang pahit yang mengkonfirmasi dampak nyata konflik Timur Tengah terhadap denyut ekonomi Bali. Secara agregat, jumlah kedatangan wisatawan mancanegara ke Bali pada Februari 2026 menyentuh angka lebih dari 492.000 kunjungan, mencatatkan penurunan sebesar 1,97% dibandingkan bulan sebelumnya. Penurunan paling terasa di pintu masuk udara Bandara I Gusti Ngurah Rai, yang menyusut 2,81% menjadi 486.000 kunjungan. Satu poin krusial yang luput dari perhatian publik adalah anomali pintu masuk laut. Saat jalur udara lesu, kedatangan melalui pelabuhan justru meroket hampir 200%. Dari hanya 2.084 pada Januari, menjadi lebih dari 6.000 kunjungan di Februari 2026. Mengindikasikan segmen wisata layar tetap memiliki daya tahan tinggi di tengah ketidakpastian penerbangan internasional.
Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Sektor pariwisata nasional kini tengah menghadapi ujian berat, konflik di wilayah Timur Tengah yang berdampak pada penutupan ruang udara hingga lonjakan harga minyak dunia mulai membayangi target kunjungan wisatawan mancanegara tahun ini. Kementerian Pariwisata mengambil sejumlah langkah mitigasi strategis, mulai dari melakukan pivot pasar ke kawasan Asia hingga penguatan promosi wisata Nusantara sebagai benteng ekonomi nasional. Komisi 7 DPR RI menyoroti kesiapan Kementerian Pariwisata dalam mengantisipasi dampak global akibat penutupan wilayah udara Iran yang berlangsung sejak 28 Februari hingga 28 Maret 2026. Lanskap pariwisata global terguncang hebat. Gangguan ini melumpuhkan konektivitas dari 6 hub penerbangan internasional utama, mulai dari Abu Dhabi, Doha, Dubai, Jeddah, Madinah, hingga Muscat. Dampaknya terhadap Indonesia tidak main-main. Tercatat sekitar 770 jadwal penerbangan menuju gerbang utama seperti Jakarta, Bali, dan Medan terpaksa dibatalkan. Kondisi ini diprediksi melenyapkan peluang kunjungan sekitar 60.000 wisatawan mancanegara dengan potensi kehilangan devisa mencapai angka fantastis, yakni 2,04 triliun rupiah. Tekanan makin bertambah seiring melonjaknya harga energi dunia. Harga minyak mentah yang meroket menjadi lebih dari 102 dolar Amerika Serikat per barel dalam sebulan telah memicu lonjakan biaya operasional maskapai, memicu peningkatan biaya transportasi, termasuk penerapan fuel surcharge bagi maskapai internasional. Meski demikian, pemerintah tetap memiliki target ambisius dengan target kunjungan wisatawan mancanegara di angka 16 hingga 17,6 juta. Mendorong penambahan rute dan frekuensi penerbangan langsung termasuk ke destinasi prioritas seperti Yogyakarta. Kami juga telah menyampaikan kesiapan untuk memfasilitasi koordinasi antara maskapai dan Kementerian Perhubungan agar pembukaan rute baru dapat dipercepat. Menpar kini mengalihkan fokus promosi ke kawasan yang lebih stabil secara aksesibilitas, yakni Asia Tenggara, Asia Timur, serta pasar medium haul. Pemerintah juga memperkuat kerjasama dengan maskapai yang memiliki rute langsung dari Eropa dan Amerika guna menghindari ketergantungan pada hub di Timur Tengah. Di sisi lain, rencana kerja tahun 2026 tetap konsisten pada penguatan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Kemenpar berkomitmen meningkatkan standar keselamatan destinasi melalui sertifikasi pemandu wisata dan pemetaan kawasan rawan bencana. Pemberdayaan masyarakat juga menjadi pilar utama melalui pengembangan lebih dari 6.200 desa wisata. Program-program tematik seperti Wonderful Indonesia Gastronomy, Wellness, Event by Indonesia, serta penguatan ekosistem digital melalui Tourism 5.0 terus dilanjutkan untuk memberikan nilai tambah bagi ekonomi lokal. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Pariwisata di ambang kemarau, saksikan editorial Prime Report sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Prime Report. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV.
Hai Alaska. Kok bulu kamu rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan ini rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Prime Report. Pemirsa, perubahan iklim kini tak lagi sekedar fenomena alam. Tahun 2026 menjadi titik krusial saat cuaca ekstrim dan kemarau panjang mulai menekan berbagai sektor strategis. BMKG memperingatkan transisi musim tahun ini berjalan tidak normal. Dimulai dari potensi hujan ekstrim ke intensitas kekeringan yang lebih tinggi hingga ancaman El Nino. Sebuah ujian berat khususnya bagi sektor pariwisata yang sangat bergantung pada stabilitas iklim dan aksesibilitas. Lantas, seberapa besar resiko terhadap ketahanan devisa dan keberlanjutan destinasi? Berikut fokus editorial Prime Report selengkapnya. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memproyeksikan musim kemarau 2026 akan berlangsung lebih panjang dengan intensitas kekeringan yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal. Hingga akhir Maret, sekitar 7% zona musim di Indonesia telah memasuki periode kemarau. Diperkirakan jumlahnya meningkat signifikan pada periode April hingga Juni mendatang. BMKG juga mengidentifikasi potensi berkembangnya fenomena El Nino pada semester kedua, dengan probabilitas hingga 80% pada kategori lemah hingga moderat yang berpotensi menyebabkan kekeringan berkepanjangan. Bagi sektor pariwisata, fenomena ini memberikan tekanan musiman ganda. Proyeksi kemarau panjang dan intens akan meningkatkan biaya operasional hotel dan resort, terutama di wilayah kering seperti NTT dan Bali.
Kelangkaan air bersih dapat menurunkan standar pelayanan dan kenyamanan wisatawan jika tidak dimitigasi dengan teknologi pengolahan air mandiri. Penurunan kualitas udara akibat kemarau dan polusi juga akan menggeser preferensi wisatawan dari wisata luar ruangan ke arah wisata indoor untuk menghindari paparan udara buruk. Jika El Nino menguat, target devisa pariwisata Indonesia berisiko terkoreksi karena pembatalan massal di destinasi berbasis alam. Seiring masuknya musim kemarau, risiko kebakaran hutan dan lahan serta penurunan kualitas udara diperkirakan meningkat. Kondisi ini menjadi ancaman serius bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. BMKG memperingatkan cuaca hujan diprediksi menurun bertahap, terutama di wilayah selatan Indonesia seperti Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, sebelum meluas ke wilayah lain. Kondisi ini meningkatkan risiko karhutla, terutama di wilayah dengan lahan gambut seperti Sumatera dan Kalimantan, yang mudah terbakar dan sulit dipadamkan. Menurut laporan tahunan Kementerian Pariwisata, bencana kabut asap di masa lalu menyebabkan penurunan kunjungan wisatawan mancanegara hingga 30% di wilayah terdampak. Potensi karhutla di Sumatera dan Kalimantan secara langsung mematikan akses wisata alam. Kabut asap tidak hanya menutup pemandangan, tetapi juga memicu travel advisory dari negara luar, yang dapat menurunkan okupansi hotel secara drastis di wilayah terdampak. Di tengah transisi menuju musim kemarau, BMKG justru mengeluarkan peringatan dini cuaca ekstrim di berbagai wilayah Indonesia. Pada periode 6 hingga 7 April 2026, wilayah Jakarta dan Jawa berstatus siaga dengan intensitas hujan lebat hingga sangat lebat. Kondisi ini berpotensi memicu banjir, genangan, hingga longsor. BMKG juga mengeluarkan peringatan angin kencang di Jawa Timur. Di sektor maritim, gelombang laut diperkirakan mencapai 1,25 hingga 2,5 meter pada 5-8 April 2026. Kondisi ini berisiko bagi pelayaran, terutama perahu nelayan dan kapal tongkang. Kondisi ini juga bakal berdampak langsung pada aktivitas surfing, diving, dan penyeberangan antar pulau, yang menyebabkan pembatalan perjalanan wisata bahari secara massal dalam jangka pendek. Jalur wisata segitiga emas, Bali, Lombok, Gili sangat rentan peringatan gelombang tinggi ini, sehingga berpotensi terjadinya stagnasi ekonomi lokal di pelabuhan wisata. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Ya, dan pemirsa, bagaimana editorial Eljon Media Network melihat kacamata pariwisata di ambang kemarau, menguji resiliensi ekonomi di tengah transisi musim. Dan sudah hadir bersama kami di studio Ketua Dewan Redaksi dan CEO Eljon Media Network, Doni De Keyser. Halo Pak Doni, apa kabar? Kabar baik, Francisca, sehat. Sehat, tapi ada kering-keringnya dikit Nah, ya. ini keringnya ini bukan dikit doang ini. Udah mulai banyak ya? Keringnya di yang ngena sektor pariwisata bisa merambat kemana-mana ini kalau keringnya pariwisata kan? Efek dominannya ini cukup besar begitu ya. Tapi memang sudah mulai berasa ya, cuaca akhir-akhir ini kan ekstrim, tiba-tiba menuju panas yang cukup tinggi. Nah, apakah memang ini yang akhirnya menjadikan Eljon Media Network, redaksi Eljon Media Network untuk memilih pariwisata di ambang kemarau ini? Ya, kalau kita bicara pariwisata, saya setuju sekali kalau faktor kondisi alam dan cuaca sangat berpengaruh signifikan pada sektor pariwisata. Ya kan? Ya, di samping misalnya sektor kondisi dompet ya. Itu salah satunya ya. Jadi soal cuaca ya kan, soal kondisi alam itu dampaknya bisa langsung dirasakan oleh sektor pariwisata. Ini sebabnya redaksi Eljon Media Network kemudian menjadikan ini sebagai agenda setting utama kita pekan ini. Kenapa? Karena kita melihat penting sekali atau urgensinya adalah untuk melakukan langkah antisipatif ya. Kita harus mendukung para pelaku sektor pariwisata ini untuk melakukan upaya preventif. Karena yang namanya anomali cuaca ini kan nggak bisa ditebak. Yang harusnya musimnya sudah begini, ternyata masih begono gitu kan. Dan ternyata menurut berita yang tadi kita saksikan sama-sama, ada kemungkinan El Nino itu malah panjang ya, sampai pertengahan atau kemungkinan menjelang akhir tahun begitu ya. Bisa sampai, diperkirakan sampai September.
sampai September itu kan sudah menjelang akhir tahun, yang harusnya musimnya malah sudah ber kan biasanya kan. Harusnya sudah musim hujan. intensitas hujannya sudah tinggi. Iya, nah itu sebabnya kami menganggap bahwa isu soal cuaca ini sangat penting kita angkat. Karena yang pertama tadi, memang industri pariwisata itu sangat erat kaitannya dan tergantung juga dengan kondisi alam dan kondisi cuaca. Karena akan memengaruhi masyarakat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari, termasuk untuk menjalankan kegiatan kepariwisataan. Nah, kenapa kami menempatkan ini sebagai isu utama? Karena kita juga ingin menjalankan peran kita untuk fungsi sosial ya, social control ya. Mulai dari regulasi, kemudian operasional di lapangan. Artinya kalau regulasi itu kan terkait dengan pemangku kebijakan. Jadi pemerintah itu bagaimana mereka kemudian melakukan langkah mitigasi. Bagaimana ketika musim itu mengalami anomali atau cuaca mengalami perubahan yang tidak bisa ditebak, tentunya kebijakan nggak boleh kaku dong. Iya kan? Jadi kebijakan itu kan katanya bahasa anak sekarang agile gitu, agile gitu kan. Dia harus bisa beradaptasi dengan kondisi. Kemudian yang kedua tentu para pelakunya. Bagaimana para pelaku industri pariwisata ini mampu kemudian mengubah, beradaptasi, mengubah skenario dalam menjalankan operasional di sektor pariwisata. Saya pikir kita nggak boleh tertidur ya. Karena kalau kita hanya menjalankan business as usual, kemudian tiba-tiba dihajar dengan perubahan-perubahan yang tidak pernah bilang-bilang, seperti apa itu, datang tak diundang, pergi tak diantar. Tak diantar, jelangkung ya. Jelangkung gitu. Nah, kita ingin ngambil peran di situ. Jadi sebagai kontrol sosial, kemudian kita juga ingin mengingatkan para pemangku kepentingan bahwa perubahan cuaca, kondisi alam itu bisa mempengaruhi sangat signifikan sektor pariwisata, di samping hal-hal yang menyangkut kenyamanan, ya kan? Nah, jadi itu yang utama, Francisca. Kalau misalnya kita melihat kan sebenarnya data berdasarkan BMKG tadi bahwa fenomena El Nino ini dikhawatirkan bisa memicu kemarau yang lebih panjang begitu. Nah, dengan kemarau yang lebih panjang ini berarti intensitas kekeringannya juga lebih dalam dibanding hari-hari normal lainnya begitu. Nah, ini kan berarti faktor sektor pariwisata ini kan akan sangat-sangat berdampak, apalagi wisata di daerah pesisir. Nah, dari kacamata Eljon Media Network sendiri, seberapa penting sih atau sudah seberapa kerasnya nih alarm harus dibunyikan gitu untuk menjaga awareness tadi? Ini alarmnya bukan cuma bunyinya tulat-tulit ini, udah gedebum-gedebum ini. Oh, sudah. Karena kalau bicara probabilitas El Nino yang 80%, itu menurut kita di redaksi itu bukan hanya soal statistik atau angka ya. Ketika El Nino itu angkanya pun di bawah 80% atau 70%, ini kan pasti multiplier effect, dampaknya bisa kemana-mana. Jadi kalau menurut kami di redaksi, alarm ini sudah berbunyi kencang dan tugas kita untuk mengingatkan para pemangku kebijakan, pemangku kepentingan, termasuk masyarakat untuk juga melakukan antisipasi. Kenapa? Karena kalau bicara angka, ini kan by data, by riset kan, nggak mungkin kan kemudian angka 80% itu karena, oh menurut perasaan saya. Betul. Tapi perasaan aku sih El Nino probabilitasnya 80%. Enggak seperti itu. Pasti ada indikator pengukuran dan penilaian, sehingga kita bisa jadikan rujukan. Kenapa? Kepastian ilmiah itu penting ya, agar kita bisa menjadikan pijakan untuk mengambil keputusan seperti apa. Kenapa tadi kita sepakat bahwa ini alarm udah kencang sekali? Karena sektor pariwisata itu sangat-sangat sensitif terhadap isu-isu yang menyangkut perubahan cuaca, perubahan alam, karena akan mengganggu posisi kenyamanan pelaku dan masyarakat yang menikmati sektor pariwisata kan. Ya, sederhana aja, misalnya kita sedang menikmati wisata alam, tiba-tiba datang hujan deras, bubar kan? Iya, betul. Kita lagi di pantai misalnya gitu kan, ingin menikmati suasana pantai dengan cuaca yang mendukung, tiba-tiba hujan gitu kan, ya bubar seketika. Kayak nonton apa, misbar. Gerimis bubar. Ya. Baru gerimis aja udah bubar, apalagi ini ya. Nah, jadi ini kita harus jadikan sebagai alarm yang kuat. Alarmnya sudah bunyi, yang dibutuhkan sekarang adalah respons kita. Kita itu siapa ya? Kita bukan cuma media yang kemudian mengawal bahwa ini bagian dari tugas kita untuk mengedukasi masyarakat, tapi ya para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan tadi, agar para pengelola destinasi wisata khususnya pengelola bisnis di sektor pariwisata itu, dia bisa harus melakukan antisipasi atau preventif. Contoh sederhana nih, Francisca, air.
Iya, betul. Ya kan? Ini sangat krusial banget pada saat kekeringan gitu. Nah, bagaimana kemudian kita bisa berpikir untuk menciptakan atau mengamankan cadangan air, ya kan? Kalau di hotel nggak ada air, selesai kan? Iya betul. Ini akan memukul sektor-sektor Ya, perhotelan. makanya mumpung masih ada waktu, bagaimana kita segera melakukan audit cadangan air sehingga kita bisa tahu cukup atau tidak untuk mengawal sampai paling tidak September kan? Iya, iya. September 2026. Itu masih probabilitas bisa probabilitas, jadi. tapi kan 80%. 80% ini alarmnya udah kenceng banget. Betul. Bisa jadi lebih lama. Bisa jadi lebih lama. Nah, kalau saya berpikir ya, kita harus menciptakan sebuah protokol pencegahan yang efektif. Ya, jadi jangan belajar dari sesuatu yang sudah kejadian baru kita sibuk nyari jalan keluarnya. Ya kan? Ini mumpung masih di awal ini kan, jangan sampai nanti sudah menjelang pertengahan dan akhir tahun sudah makin parah, kita baru mikir airnya dari mana ya? Kemudian untuk mengatasi kebakaran hutan dan lahan itu bagaimana caranya gitu kan? Nah, itu kan lagu lama aransemen baru tapi muter terus kayak kaset kusut gitu kan? Nggak berhentinya pusarannya itu lagi. Iya, iya. Janganlah ya. Ini harusnya menjadi alarm bagi kita bersama. Ini sebagai sebuah media network tentunya kan ini suatu informasi yang harus terus digaungkan gitu. Nah, bagaimana nantinya redaksi Eljon Media Network mungkin berkolaborasi dengan mitra-mitra di daerah seperti itu untuk bisa memberikan awareness sejak dini begitu ya. Mungkin kalau BMKG ada peringatan dini, nah kita juga ada awareness dini, seperti apa nanti bentuk awarenessnya? Setuju banget. Apalagi kita menjadi bagian dari ekosistem media nasional yang memang kita fokus ke sektor pariwisata, bisnis dan investasi. Nah, pariwisata itu kan adalah sebuah bisnis dan orang berinvestasi di sektor pariwisata kan juga besar kan. Jadi ya mau tidak mau kita harus ambil bagian dalam menciptakan sebuah narasi yang kemudian bisa memberikan edukasi kepada para pemangku kebijakan dan pemangku kepentingan ini untuk lebih waspada. Artinya narasinya ini memang bukan sekedar kita menyampaikan berita yang terkait dengan perubahan iklim, enggak. Ya kan, kita anggap ini sesuatu yang krusial. Isu perubahan iklim ini adalah sesuatu yang sangat penting. Jangan dianggap sebagai sesuatu yang hanya soal teori semata, ya, sesuatu yang hanya turun dari langit, kemudian kita tidak lakukan upaya-upaya antisipasi. Isu ini sangat krusial, penting. Kita harus kaitkan dengan risiko ekonominya, dampak pada sektor ekonomi. Contoh misalnya, ketika El Nino, kemudian perubahan iklim dan cuaca, pasti akan mempengaruhi tingkat okupansi hotel, ya kan? Hunian hotel pasti akan berpengaruh, ya kan? Itu yang pertama. Kita harus artinya mengawal ini biar potensi penurunan okupansi hotel itu bisa kita antisipasi. Yang kedua, pembatalan event. Betul. Orang kemudian yang mungkin menyelenggarakan aktivitas acara atau event di hotel, ya kan, MICE kan. Nah, itu bisa jadi kemudian membatalkan atau mengundur pelaksanaan eventnya sampai kondisi lebih kondusif. Nah, dua ini saja kalau terganggu pasti akan mempengaruhi keberlangsungan dompet pariwisata kita. Nah, jadi kita akan mengawal ini tentu dengan narasi yang tidak memberikan ketakutan, tidak memberikan narasi negatif atau tone-nya yang kemudian memberikan efek psikologis negatif, tidak menimbulkan kepanikan, tidak menimbulkan kepanikan, tetapi kita juga harus mengantisipasi dengan membuat perencanaan strategi dan rencana mitigasi yang tepat. Kalau misalnya kita melihat ini apa kunci yang mungkin ingin disampaikan, pesan penting yang ingin disampaikan dari redaksi Eljon Media Network tentunya terkait kebijakan pemerintah dan para stakeholder agar sama-sama berkolaborasi begitu ya, berkesinambungan untuk bisa menghadapi, memitigasi dan menghadapi pariwisata yang diambang kemarau ini. Ya, kalau kata anak sekarang kan kuncinya adalah is the key. Kunci is the key. Kunci is the key gitu kan. Bukan is the gembok ya. Bukan. Ya kan? Nah, kita punya kata kunci, pesan utama kita sebagaimana yang pekan lalu sempat kita diskusikan juga, yaitu resilience ya. Bahasa Indonesia apa itu ya? Bertahan. Ketahanan ya. Ketahanan ya. Jadi resilience itu adalah kemewahan baru. Jadi resilience is the new luxury. Artinya apa? Sekarang kita harus bertahan.
Ya, bertahan itu bukan lagi pilihan, tapi sebagai sebuah keharusan. Nah, ketika kita sudah melakukan upaya untuk bertahan di sektor pariwisata yang goncangannya ini istilahnya dari segala penjuru mata angin, ya kan, tantangannya itu, ya itu adalah sebuah kemewahan. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya ancaman di sektor ini tidak akan pernah hilang 100%. Dan kalau balik lagi ke soal kondisi alam, ya kan, itu sesuatu yang sangat berpengaruh. Jadi kalau kita tahu bahwa kita sudah memprediksi terjadi perubahan kondisi cuaca dan alam, ada El Nino, harusnya dari sekarang kita sudah membuat program-program atau rencana-rencana mitigasi. Sehingga hal-hal yang dianggap luxury tadi itu, ya, sesuatu yang bisa kita prediksi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita ingin memberikan pesan kunci juga kepada pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata. Ya, itu segeralah berkoordinasi dengan lintas sektoral. Yang paling penting menurut redaksi adalah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, menyangkut kebakaran hutan dan lahan. Yang kedua menyangkut infrastruktur jalan, jembatan dan sarana yang digunakan oleh moda transportasi, ya kan, yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Kementerian Pekerjaan Umum sekarang, ya, Pekerjaan Umum. Nah, ini harus segera mengeluarkan panduan mitigasi. Panduan mitigasi itu bisa menyangkut dampak kemarau di destinasi wisata, apalagi pemerintah punya banyak Bali baru. Pemerintah sekarang banyak program-program desa wisata, ya kan? Tentu dengan program-program pariwisata yang unggulan, sehingga kalau kita punya panduan, jadi kita punya buku besarnya, kita nggak kaget. Apalagi kalau kita kaitkan dengan daerah tujuan wisata yang berbeda-beda, kemudian tentu kondisi alam dan cuaca di daerah tujuan wisata itu kan berbeda-beda, tidak ada yang sama. Dan yang terakhir, kita ingin memberikan pesan kunci kepada pelaku usaha. Yang penting, jangan kita abai pada isu keberlanjutan, ya kan? Kemudian mulai berinvestasi pada teknologi, misalnya karena tadi kita isunya soal air, ya kan? Bagaimana pelaku industri pariwisata ini juga mulai investasi pada teknologi hemat air. Kalau di hotel paling enak itu kan misalnya apa namanya, orang yang nginap di hotel itu staycation. Apa istilahnya kalau naik transportasi kan penumpang. Kalau yang nginap di hotel apa itu? Pengunjung atau penghuni? Penghuni hotel. Pokoknya yang nginap di hotel. Dia kalau nginap di hotel itu kan pasti pengen banget itu menggunakan kamar mandi dengan shower, pancuran yang airnya deras dan kencang. Iya kan? Kadang-kadang berendam juga ya kalau ada bathtubnya. Nah, artinya itu menggunakan volume air yang cukup besar. Nah, perlu dipikirkan dari sekarang bagaimana menggunakan atau berinvestasi pada teknologi hemat air. Ya, di beberapa aset properti di Indonesia saya melihat, tapi masih digunakan di sektor properti perumahan, ya. Jadi dia mempunyai instalasi pengolahan air sendiri, termasuk bagaimana mengubah air limbah untuk bisa digunakan kembali. Nah, ini harus dipikirkan. Kenapa? Karena kalau nanti kemudian air itu menjadi langka, ya pasti yang akan terpukul itu adalah sektor pariwisata. Nah, itu yang mau kita sampaikan, pesan kuncinya kepada semua pihak yang terkait dengan sektor pariwisata. Paling tidak kita siap untuk menghadapi kemarau, yang kemarau ini bisa dampaknya bukan cuma ke menurunnya angka wisata, tapi juga kemarau di dompet wisatawan. Kita tentunya tidak ingin itu terjadi. Iya, gara-gara Uncle Trump sih. Ya, jadi dampak minyak ini kan kemana-mana kan. Termasuk orang akan menahan belanja. Jadi daya beli orang itu kan lagi wait and see juga kan sekarang kan. Begitu kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ini saatnya kita menantikan ya resiliensi tadi terhadap ekonomi nasional tentunya. Terima kasih Pak Doni. Terima kasih sama-sama. Untuk editorial Prime Report-nya hari ini, dan pemirsa jangan kemana-mana karena kami akan kembali dengan informasi terkini dari sektor bisnis dan investasi. Kami segera kembali. Prime Report. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV.
Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Hai Alaska, kok bulu kamu rontok? Wah, banyak banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan di rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Ada banyak keinginan yang ingin kuraih. Namun, mengapa langkah ini terasa begitu berat untuk maju? Mungkin aku hanya butuh tempat yang tepat. Tempat di mana aku bisa mencoba lagi dan lagi. Eljon Academy. Inilah jawabanku untuk terus melangkah. Di Eljon Academy, langkahku mulai tertata. Di sini, aku tak hanya belajar membangun kepercayaan diri. Lebih dari itu, pembentukan karakter menjadi nilai penting yang membuat setiap kelas yang kuikuti terasa bermakna. Dan kini, aku menyadari, ternyata aku bisa mencapai keinginanku dan terus berkarya. Kilaukan potensimu, masih banyak kelas lainnya. Wujudkan mimpi bersama Eljon Academy. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV.
rontok. Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan ini rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya. Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Elmori, dari alam untuk kesehatan Anda. Elmori, olahan daun kelor asli Indonesia yang dipilih karena memiliki banyak manfaat kesehatan. Dibuat dari bahan organik, berkualitas, dan alami. Kaya dengan protein, vitamin, kalsium, zat besi, dan magnesium, serta asam amino esensial yang bermanfaat bagi tubuh. Elmori kini hadir dalam berbagai pilihan praktis untuk menemani gaya hidup sehat keluarga Indonesia. Karena menjaga kesehatan keluarga bisa dimulai dari alam, dari daun kecil penuh manfaat dengan Elmori. Temukan Elmori dalam varian lengkapnya. Scan QR Code untuk informasi dan pemesanan produk. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Parai City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Parai City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Ajichan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standar room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lounge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels.
Terima kasih Anda kembali bersama kami di Prime Report. Pemirsa, indeks harga saham gabungan bergerak di zona merah pada pembukaan perdagangan Senin ini. Sejak dibuka, IHSG turun 0,36% ke level 7.001,56. Lebih rendah dari posisi penutupan perdagangan sebelumnya di level 7.026,78. Hingga penutupan, IHSG makin merosot dan berakhir di zona merah di level 6.989. Pelaku pasar kembali mencermati sejumlah sentimen penting baik dari dalam maupun global. Dari domestik, perhatian investor tertuju pada rilis cadangan devisa dan indeks keyakinan konsumen Bank Indonesia. Sementara dari Amerika Serikat, pasar menanti risalah rapat The Fed, data inflasi konsumen hingga perkembangan tekanan harga di Tiongkok. Rangkaian data tersebut dinilai penting karena dapat mempengaruhi arah pergerakan pasar keuangan, mulai dari rupiah, IHSG, obligasi, hingga harga komoditas. Terlebih, pasar masih dibayangi ketidakpastian global akibat konflik geopolitik di Timur Tengah yang mendorong lonjakan harga energi dan memperkuat permintaan terhadap aset safe haven seperti dolar Amerika Serikat. Dan untuk membahasnya, kami sudah terhubung dengan Lisa Camelia Suryanata selaku Head of Research Kiwum Sekuritas Indonesia. Halo Bu Lisa, apa kabar? Halo, kabar baik, terima kasih. Iya Bu Lisa, ini kan kita sudah melewati long weekend, lumayan banyak ini ya, libur panjang setelah lebaran begitu. Nah ini mengawali pekan, IHSG tampaknya harus rela parkir nih di zona merah. Sebenarnya apa yang terjadi di awal pekan ini Bu Lisa? Ya, jadi IHSG ini memang efek penyesuaian ya dari perkembangan apa yang terjadi di market global ketika kita libur pasca kemarin. Nah, itu kan ternyata perkembangan terakhir adalah Trump mengancam Iran ya dalam waktu 48 jam, diberi waktu sampai hari Selasa untuk memaksa membuka Selat Hormuz begitu ya. Bahkan kalau kita pantau sendiri apa yang dia tulis di sosial medianya dia menggunakan kata-kata cukup kasar sebenarnya ya. Dan dunia melihat ini sosok Trump sebagai presiden US dengan attitude demikian begitu. Nah, ya kemudian itu dari regional global, terus kemudian dari dalam negeri sendiri sebelum kita memasuki libur pasca kemarin, bursa mengeluarkan informasi HSC, yaitu High Stock Concentration, yang mana ini menunjukkan bahwa ada beberapa 9 saham tepatnya ini ternyata dari apa yang dibilang free float-nya sekian persen itu ternyata tidak benar-benar mencerminkan kepemilikan masyarakat, melainkan masih tinggi kandungan konsentrasi afiliasi yang terafiliasi kepada perusahaan maksudnya. Nah, jadi misalkan dikatakan free float saham tersebut di milik masyarakat adalah 15% sesuai ketentuan, tapi sebenarnya tidak murni 15% milik publik begitu. Nah, ada 9 nama yang mana ada 3 nama yang memegang market cap cukup besar, yaitu Brand, DSSA, dan AGII, yang mana Brand dan DSSA ini masuk ke dalam MSCI Index, dan ini menimbulkan kekhawatiran bahwa MSCI mungkin akan menendang keluar 2 itu dari indeks ya. Dan akibatnya apa? Jika MSCI mengeluarkan itu dari indeks, maka mereka harus mengurangi size portfolio mereka di kedua saham tersebut. Maka yang ditakutkan adalah akan adanya guyuran dari asing. Nah, tapi despite dua pressure dari global maupun dari domestik tersebut, IHSG masih bisa bertahan di atas level support kritikal, walaupun closingnya ini di bawah angka psikologis 7.000, tapi saya pakai patokan
level previous low sebelumnya, IHSG bisa mencapai 6920 tempo hari ya. Nah, hari ini low-nya ternyata tidak sampai ke situ lagi, melancong cuma sampai di 6935 low intraday today. Dan closingnya juga ternyata cuma di bawah 1%, sekitar 0,5% kalau nggak salah. Ya, so for now ya, jadi itulah sentimen yang menggerakkan IHSG. Tapi kalau misalnya kita melihat pergerakan IHSG mengawali pekan ini kan cukup berat begitu ya, bahkan meninggalkan level psikologis 7.000 ini. Apakah memang ini murni adanya aksi profit taking setelah rally sebelumnya, atau justru ada ketakutan terkait akumulasi sentimen global sebenarnya, Bu Liza? Ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa ada alasannya global dan domestik. Kalau kita bicara tentang foreign net sell ya, asing di pekan lalu itu mereka masih jualan bersih sekitar 2,9 triliun. Terus kemudian secara year to date juga ya mereka memang masih jual bersih cukup banyak ya, sekitar 30 triliun kalau nggak salah. Nah, dan kemudian akibat energi shock ini yang ditimbulkan dari perang Iran ya, di mana harga minyak ini merangkak naik ke atas $100 per barrel. Ini juga ditakutkan akan membawa tekanan lebih lanjut kepada keuangan negara APBN ya, yang eventually akan membuat defisit fiskal kita menjadi membengkak begitu. Nah, jadi ya dari kombinasi semua concerns tersebut, baik dari global maupun dari domestik, dan ini akhirnya mendorong aksi jual asing, maka IHSG masih belum recover, masih belum bisa bangkit tinggi-tinggi dari level 7.000 gitu. Jadi kalau secara teknikal kita bilang saat ini adalah saat sideways, IHSG masih bottoming alias bergerak di situ aja di sekitar level 7.000 ya, sambil wait and see perkembangan dari dunia global maupun juga domestik ya, karena sangat penting kaitannya dengan keputusan para pelaku pasar begitu. Kalau misalnya kita melihat ini kan, kalau ada energi, kenaikan energi yang terus melonjak ini dengan kondisi yang terus volatile seperti ini, tren dari investor sendiri akhirnya beralih ke safe haven seperti dolar Amerika Serikat. Nah, seberapa besar nih tekanan ini pada capital outflow ke depannya, atau apakah memang saat ini investor asing sebenarnya sedang pelan-pelan meninggalkan emerging market, Bu Liza? Oke, kalau satu persatu ya. Kalau misalnya kita tadi ada idea, apakah para investor ini mulai beralih ke USD ya? Bisa dibilang demikian karena USD saat ini posisinya memang nilai tukar rupiah ya. Kalau kita bilang USD IDR artinya posisi USD terhadap rupiah ini memang lagi menguat. Jadi rupiah kita melemah. Tapi kalau dari US dollar indeksnya sendiri sebenarnya dolar tidak begitu kuatnya. Kenapa? Karena mereka juga punya tekanan dari inflasi ya, yang diperkirakan ini juga akan membengkak karena harga minyak naik di sana. For your information, harga bensin di US ini sudah naik 2 kali lipat ya. Karena mereka memang harga bensinnya itu mengambang mengikuti harga minyak global. Sedangkan kalau Indonesia kan untungnya kita disubsidi ya. Jadi actually we are the only countries di ASEAN yang belum menyesuaikan harga BBM. Nah, jadi kalau dilihat dari US dollar index sendiri, posisi US dollar against mata uang major dunia lainnya itu sebenarnya juga nggak kuat-kuat amat. Tapi karena fundamental Indonesia itu ibaratnya lebih tertekan lagi dari US, so makanya kita juga, ketika US dollarnya itu turun, US dollar index itu rupiah kita pun tidak punya banyak kekuatan untuk menguat gitu.
Nah, jadi kalau misalnya kita beralih pindah ke USD saat ini, saya rasa itu juga bukan keputusan yang tepat gitu. Ya, kita kan melihat saat ini tampaknya memang Bank Indonesia harus bekerja ekstra begitu untuk melakukan intervensi menahan pelemahan rupiah akibat menguatnya dolar Amerika Serikat. Nah, apakah Anda melihat ini ada sebuah resiko cadangan devisa yang akan kembali tergerus nih dirilis nanti, dan seberapa sensitif sih IHSG terhadap hal ini, Bu Lisa sebenarnya? Oke, kalau bicara cadangan devisa biasanya itu kepakai kalau misalnya menurun gitu dari bulan sebelumnya, biasanya itu alasannya karena pemerintah ada pembayaran utang begitu ya. Terus kemudian juga dilihat dari posisi trade balance kita. Kalau misalkan lebih banyak ekspor daripada impor, maka otomatis dolar akan masuk. Nah, jadi kalau cadangan devisa itu biasanya apakah memberikan suatu efek yang signifikan kepada stock market? So far sih tidak begitu ya. Cadangan devisa tidak begitu memberikan efek yang signifikan kepada stock market karena selama ini cadangan devisa kita dalam posisi aman, di atas standar internasional, di atas cukupan impor 3 atau 6 bulan, kayaknya 3 bulan ya. So cadangan devisa kita selama ini sih nggak pernah mengkhawatirkan. Selain cadangan devisa, ini kan pasar juga sebenarnya menantikan data indeks keyakinan konsumen yang akan segera rilis begitu. Nah, dengan adanya kenaikan harga energi dan isu defisit APBN, kira-kira apakah daya beli masyarakat ini cukup solid nggak sih untuk menopang emiten-emiten di sektor konsumer? Oke, kalau konsumer dalam artian daily staples ya, alias kebutuhan sehari-hari, mungkin masyarakat masih punya alokasi pengeluaran untuk itu. Tapi yang menjadi concern adalah di luar, istilahnya di luar kebutuhan utama sandang pangan papan begitu, apakah mereka punya alokasi lain ya, atau bahkan sandang pangan papan saja untuk pangan istilahnya gitu ya, untuk pangan ini mereka sudah cukup alokasinya sudah cukup tertekan, alias yang ya mungkin yang biasanya untuk budget makan sehari-hari sekian, akhirnya sekarang harus diturunin begitu. Ini harga bensin kita belum naik ya, bayangkan bagaimana kalau nanti harga bensin kita naik gitu ya. Nah, kemarin kebanyakan rakyat Indonesia ini baru saja big spending dalam rangka Lebaran, Hari Raya Idul Fitri. Biasanya kan di masa ini kita big spending ya, kita mudik, itu juga perjalanan mahal, biasanya tiket kendaraan lebih mahal, terus kemudian ketika di kampung ya biasa agak royal sedikit gitu. Nah, bagaimana ke depannya jika pemerintah terpaksa menaikkan harga minyak gitu, jika perang US-Iran ini tidak segera mereda gitu ya, sebentar minyak sekarang sudah 111, ya pemerintah juga harus putar otak bagaimana ini agar bisa mencukupi subsidi. Harga aftur sendiri untuk pesawat Indonesia ini akan naik per bulan April ini ya. Aftur sudah mulai naik, tapi BBM subsidi masih belum. Ya itu karena saya rasa pemerintah juga berusaha sekuat tenaga nih untuk supaya jangan memberikan tekanan lagi kepada masyarakat. Gitu. Nah, jadi di saat seperti ini jika kita bicara tentang consumer goods, untuk yang daily staples mungkin tidak begitu terpengaruh. Tapi yang concern-nya adalah nanti ketika harga BBM naik, maka akan kenaikan dari harga BBM itu akan diterjemahkan ke dalam harga barang-barang dan jasa yang ditransport dengan kendaraan tersebut, gitu ya. Jadi BBM naik, of course distribusi akan ngecas lebih kan kepada petani yang mengantar barangnya misalkan dari desa ke kota gitu. Nah, sudah itu keuntungannya karena tidak mau marginnya berkurang, maka harga jual di akhirnya itu kepada end customers itu akan dinaikkan.
Nah, disitulah inflasi akan terjadi dan baru dari masyarakat ini akan ya sedikit mulai. Nah, kalau kita mengacu pada sentimen global, Bu Lisa, ini jika inflasi Amerika Serikat ini benar-benar memanas begitu ya, sesuai prediksi pasar, ini kan tentunya bisa menjadi kabar buruk bagi ekspektasi penurunan suku bunga The Fed. Apa sih skenario terburuknya bagi IHSG nantinya? Jadi kalau The Fed nggak bisa turunin suku bunga karena inflasi, terus misalkan nih perangnya nggak selesai-selesai, minyaknya naik terus, jadi yang tadinya di awal tahun sudah ada prediksi ya mungkin The Fed bisa turunin tahun ini 1-2 kali lah pemotongan masing-masing 25 basis point gitu. Ternyata belum lama ini bahkan sudah ada wacana mungkin tidak akan jadi pemotongan atau mungkin paling lama terjadinya tuh paling bisanya di Desember atau bahkan sudah ada omongan nih kalau ternyata tahun ini mungkin tidak ada pemotongan melainkan kenaikan. Nah itu sudah mulai dipertimbangkan oleh pasar gitu. So apa yang terjadi dengan Indonesia? BI tentunya juga tidak punya ruang untuk menurunkan suku bunga BI rate ya. Karena apa? Dolar pastinya akan lebih menguat ya. Dolar akan lebih menguat dan BI itu butuh untuk suku bunga tinggi untuk menjaga stabilisasi rupiah. Gitu. Nah, terus kemudian suku bunga US itu higher for longer. Artinya apa? Yield dari obligasi mereka, US Treasury, ini juga akan jaga tinggi. Kalau misalkan kita BI itu maksa nurunin, artinya spread dari yield obligasi kita dengan US Treasury itu akan tipis, maka ini menurunkan daya tarik dari obligasi Indonesia alias obligasi Indonesia takutnya nggak laku di luar negeri gitu. Karena apa? Karena pemanis kita tuh spreadnya tipis sama US gitu. So kalau kita mau obligasi kita bisa laku dibeli orang, ya kita harus kasih return lebih tinggi gitu. Paham maksudnya? Nah, so ya akhirnya beban defisit fiskal kita juga pastinya akan lebih tinggi karena kita harus menjual obligasi dengan kupon yang lebih tinggi. Nah, apakah pasar bisa berharap nggak sih dengan data inflasi Tiongkok? Ini kan sebagai mitra dagang utama Indonesia tentunya. Apakah pemulihan permintaan di Tiongkok ini bisa menjadi bantalan bagi emiten komoditas mungkin di tengah merahnya indeks hari ini nih Bu Lisa? Oke, kalau kita bicara komoditas memang Tiongkok menjadi partner dagang kita yang cukup utama. Tapi kebanyakan yang kita jual ke sana adalah batu bara ya dan juga CPO yang dijual ke sana. Gitu. Kalau barang tambang lain rasanya juga trennya sekarang nggak gitu bagus ya. Kalau coal yang lebih bagus itu adalah coal. Sekarang sudah ya. Ya, batu bara sekarang sudah di sekitar 140-an. Nah, jadi kalau masih ada demand dari pasar Asia Timur yang merupakan pasar batu bara Indonesia itu, ya, contohnya yang berlaku itu adalah kita ekspornya ke China, India, Jepang, ya, karena India, Jepang, ya. Ya mungkin Indonesia masih bisa meraup keuntungan di situ ya di batu bara karena sekarang harganya juga bagus. Nah, tapi kalau nggak salah di batu bara itu ada ini loh, pemerintah mengenai RKAB ya. Jadi pemerintah itu menurunkan izin produksi batu bara ya. Jadi ketika harga lagi bagus ini kan harusnya kita banyak ekspor, banyak produksi, banyak ekspor, banyak jualan gitu ya. Tapi ternyata jumlah yang diizinkan untuk ekspor itu diturunkan oleh pemerintah. So jadi di situ keuntungan buat perusahaan batu bara ini jadi agak tertekan. Terus udah gitu pemerintah Indonesia juga karena dia tahu at the same time dia tahu nih sudah bara lagi bagus, dikenakanlah bea keluar yang lebih tinggi gitu.
Jadi intinya apa? Ya memang pemerintah sedang berusaha mencari sumber pemasukan dari berbagai pintu gitu ya, termasuk salah satunya batubara ini. Ya karena kita memang banyak kebutuhan gitu, dalam negeri. So untuk untuk perusahaan batubara untuk Indonesia pada khususnya ya batubara harusnya bisa digenjot saat ini asal FKAB-nya mungkin dilonggarkan. Ya, Bu Lisa, terakhir ini untuk para investor retail yang mungkin saat ini sedang melihat portfolionya membara ya, merah sepanjang hari ini. Kira-kira di level berapa sih support kuat IHSG dan sektor apa nih kira-kira yang masih cukup defensif lah untuk dikoleksi di tengah badai volatilitas global ini? Oke, tadi kita bahas level 7.000, level psikologis, sampai 6920 ini so far masih menjadi tahanan yang cukup kuat untuk IHSG sementara ini ya. Jadi kalau bermain masih di situ-situ aja ya, mungkin kita belum tahu rebound kencangnya itu kapan ya. Kalau sudah ada penjelasan tentang ada paket gencatan senjata nih yang lagi digodok oleh Pakistan sebagai mediator ya untuk meredakan perang US-Iran ini. Ya semoga aja dalam 1-2 hari ini kita bisa mendengar kabar baik dari situ. Ini baru IHSG kayaknya bisa naik lebih tinggi ke atas 7.100 ya. Karena apa? Kalau misalkan sudah ada secerca harapan deeskalasi dari perang US-Iran ada, maka harga minyak akan turun perlahan-lahan dan mungkin ya Indonesia tidak perlu menaikkan harga BBM, beban subsidi BBM kita juga akan menstabil gitu ya, tidak sebesar yang kita takutkan. Mungkin saham yang memang sekarang udah lagi pada murah itu akhirnya bisa technical dan level penentu itu ada di sekitar 7.100. Kalau itu sudah bisa lewat kembali, mudah-mudahan bisa naik perlahan-lahan ke 7.325 untuk next target. Baik, terima kasih banyak Bu Lisa untuk waktu dan analisisnya di Dialog Prime Report kali ini. Sukses dan sehat selalu Bu Lisa. Ya, sama-sama. Thank you, Francisca. Dan pemirsa tetaplah bersama kami, Prime Report segera kembali dengan sejumlah berita penting lainnya. Kami segera kembali. Prime Report. rontok? Wah, ya banget bulu rontoknya Alaska nih. Apa jangan-jangan ini rumah penuh dengan bakteri sampai jamur kali ya? Buat kamu pecinta kucing, pernah nggak sih kepikiran kalau bulu mereka bisa jadi sarang bakteri? Tapi aku punya solusinya.
Ivisan, teknologi kesehatan yang mampu membunuh 99,9% bakteri dan virus. Ivisan, lindungi rumah tetap higienis. Tuh kan, setelah kita pasang Ivisan, virus, bakteri, dan kuman pasti mati. Jadi kamu nggak perlu takut lagi sama Alaska. Emang Ivisan solusinya. Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Parai City Garden Hotel Sawah Lunto menawarkan akomodasi dengan konsep taman, aman, dan nyaman untuk menemani liburan Anda. Parai City Garden Hotel, satu-satunya hotel bintang 3 yang terletak di Jalan Bagindo Aji Chan, Kota Sawah Lunto. Memiliki 3 tipe kamar, suite room, deluxe room, dan standar room, serta dilengkapi dengan fasilitas meeting room dengan kapasitas 100 orang, Sydney Lounge dan pelangi restoran dengan menu beragam. Ayo, tunggu apa lagi? Hubungi reservasi kami di 0754 62 888 dengan nomor WhatsApp 0853 74190 888 atau kunjungi website kami di www.eljonhotels. Indonesia mengutuk keras atas rentetan serangan yang menimpa sejumlah penjaga perdamaian Indonesia di Lebanon. Pemerintah juga mendorong investigasi menyeluruh atas serangan tersebut dan meminta jaminan keselamatan seluruh pasukan perdamaian yang bertugas. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menegaskan, Indonesia mengutuk keras atas rangkaian serangan yang menimpa pasukan TNI yang tengah menjalankan misi perdamaian di Lebanon di bawah bendera United Nations Interim Force in Lebanon atau UNIFIL. Serangan tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa serta luka-luka di kalangan prajurit penjaga perdamaian Indonesia. Insiden terbaru terjadi pada 3 April 2026 di wilayah El Adaiseh, Lebanon Selatan, di mana ledakan melukai 3 personel peacekeeper Indonesia. Sebelumnya, 3 prajurit TNI dilaporkan gugur dan sejumlah lainnya mengalami luka saat menjalankan tugas dalam misi tersebut. Sugiono menegaskan, pemerintah Indonesia mendesak investigasi menyeluruh atas rangkaian insiden yang terjadi. Selain itu, pemerintah mendorong adanya jaminan keamanan bagi seluruh personel penjaga perdamaian di berbagai wilayah penugasan. Yang intinya, pertama kita mengutuk keras serangan yang dilakukan terhadap penjaga perdamaian dan hal ini UNIFIL. Kemudian kita juga menuntut supaya dilakukan investigasi menyeluruh. Karena ini adalah misi penjaga perdamaian, oleh karena itu hal seperti ini, ya kalau kita ngomong tidak seharusnya terjadi, tetapi kenyataannya ini terjadi. Harus ada satu garansi keamanan bagi prajurit-prajurit penjaga perdamaian, karena mereka menjaga perdamaian, their peacekeeping, not peacemaking. Mereka tidak dilengkapi dengan kemampuan untuk membuat ataupun peacemaking. Ini perlengkapannya dan latihannya adalah untuk menjaga perdamaian. Artinya situasi damai yang dijaga. Sebelumnya, tuntutan untuk dilakukan investigasi atas serangan terhadap pasukan penjaga perdamaian Indonesia telah disuarakan Indonesia melalui perwakilan tetap Republik Indonesia untuk Perserikatan Bangsa-Bangsa. Dalam sidang darurat Dewan Keamanan PBB yang membahas situasi di Lebanon, Duta Besar RI untuk PBB Umar Hadi menegaskan bahwa penyelidikan harus dilakukan secara independen dan transparan. Sidang darurat tersebut digelar atas dorongan Indonesia bersama Prancis sebagai wujud komitmen terhadap upaya perdamaian dunia. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Sementara itu, instruksi tegas dikeluarkan Panglima TNI kepada pasukan di Lebanon sebagai respon atas situasi yang semakin tidak menentu. Langkah ini diambil untuk memastikan keamanan personel tetap terjaga selama menjalankan misi perdamaian.
Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menginstruksikan seluruh prajurit TNI yang bertugas dalam misi perdamaian di Libanon untuk meningkatkan kewaspadaan dengan tetap berada di dalam bunker dan menghentikan seluruh aktivitas di luar. Instruksi tersebut disampaikan Panglima TNI kepada Komandan Satgas Yonmek 23 S Unifil melalui sambungan video call yang kemudian dibagikan melalui akun media sosial pribadi Panglima. Dalam arahannya, Panglima TNI menekankan pentingnya menjaga keselamatan dan moral prajurit di tengah meningkatnya eskalasi konflik di wilayah penugasan. Pihak Satgas menyatakan kesiapan untuk menjalankan seluruh instruksi yang diberikan, sekaligus memastikan kondisi pasukan tetap terkendali di lapangan. Jaga moral prajurit yang ada di sana, tetap melaksanakan pengamanan intern ya, masuk ke bunker-bunker dan tidak ada kegiatan lagi keluar, dan jaga moral prajurit supaya tetap semangat ya. Masih selamat bertugas. Siap, dilaksanakan Panglima. Tetap semangat. Terima kasih atas arahannya. Kami sampaikan salam Panglima kepada seluruh prajurit. Siap. Garuda. Prima. Hingga saat ini, wilayah Lebanon Selatan terus memburuk seiring meningkatnya ketegangan antara Israel dan kelompok Hizbullah. Sebelumnya, insiden serangan di wilayah tersebut mengakibatkan 3 prajurit TNI gugur saat menjalankan tugas perdamaian. Ketiga prajurit yang gugur telah dimakamkan di kampung halamannya setelah dilakukan serangkaian penghormatan mulai dari Unifil hingga Presiden Prabowo. Sementara pemerintah Indonesia telah menyampaikan kecaman keras dan mendesak Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk melakukan investigasi menyeluruh atas insiden tersebut. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Beralih ke informasi lain pemirsa, Kementerian Pertanian memperkuat langkah antisipasi menghadapi ancaman kekeringan yang diprediksi terjadi tahun ini. Fokus utama diarahkan pada percepatan produksi dan penguatan sistem pertanian di daerah. Menghadapi potensi kekeringan akibat El Nino, Kementerian Pertanian mempercepat langkah strategis di sektor pertanian. Kebijakan ini diarahkan untuk menjaga ketahanan pangan nasional tetap stabil sepanjang periode kritis pada tahun ini. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan, langkah ini dilakukan untuk menjaga stabilitas produksi pangan nasional di tengah ancaman perubahan iklim yang berpotensi mengganggu sektor pertanian. Dalam rapat koordinasi antisipasi kemarau di kantor pusat Kementerian Pertanian Jakarta, Amran menegaskan pentingnya respon cepat dan terukur menyusul peringatan dari BMKG terkait potensi El Nino. Untuk menjaga momentum tersebut, Kementerian Pertanian menerapkan 5 strategi utama di lapangan. Sesuai dengan peringatan dari BMKG bahwasannya ada El Nino Godzilla ini cukup mengkhawatirkan. Ini perlu kita melakukan langkah-langkah strategis dan percepatan, memanfaatkan sekarang masih ada musim hujan khususnya Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat. Tolong dilakukan percepatan. Daerah-daerah yang masih ada hujan dilakukan percepatan. Kemudian yang kedua adalah oplah saatnya tanam. Daerah rawa, cetak sawah yang sudah dibangun itu ditanami segera. Cetak sawah yang sudah terbangun ditanami, oplah yang sudah ini dipercepat. Dan kemudian yang keempat ya. Yang keempat, IRPOM, irigasi pompa itu digerakkan. Pompanisasi Jawa, Barat, Timur, Tengah, Lampung, Sulsel, Sumatera Utara, semua gerakan pompa yang kita adakan ini dulu. Nah, yang kelima, IRPOM, irigasi pompa dipasang, bahkan yang masih butuh seluruh Indonesia silahkan mengusulkan dari sekarang. Amran menegaskan bahwa keberhasilan mitigasi sangat bergantung pada kecepatan implementasi di lapangan, terutama pada periode kritis April hingga Juni 2026. Ia pun optimis antara pemerintah pusat dan daerah, dukungan TNI, peran aktif penyuluh serta kerja keras petani dapat berkolaborasi untuk menjaga berkelanjutan swasembada pangan. Tim Liputan Eljon Media melaporkan. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Prime Report segera kembali.
Saksikan The Crown hanya di Eljon TV. Majalah Travel Club, majalah pariwisata pertama dan satu-satunya, terbit secara konsisten di Indonesia sejak tahun 1988. Majalah Travel Club selalu mempersembahkan informasi pariwisata, budaya, kuliner, agrowisata, komunitas, Eljon, selebriti, dan kesehatan. Travel Club Magazine Traveler Choice. Bernaung di bawah Yayasan Eljon Indonesia, kami melakukan pembinaan, pengarahan, dan penyelenggaraan kegiatan kreativitas bagi generasi muda Indonesia. MJS Talent Management menjadi agensi komersial talent, influencer, endorser, entertainment, dan brand ambassador. Terbuka untuk umum dan banyak peluang buat kamu. Yuk segera bergabung dengan cara scan QR Code berikut ini. Jangan lupa follow Instagram Talent Management di @MJS Talent Management. MJS Talent Management, influencer platform of your choice. Pemirsa, sejumlah informasi terkini terkait pariwisata, bisnis, dan investasi di berbagai daerah akan kami sajikan. Dan kini kita akan langsung menuju Radio Eljon FM Pangkal Pinang. Halo sahabat Eljon, bersama saya Noni Delima dari Radio Eljon 88,5 FM Pangkal Pinang untuk Eljon Media Network dalam program Prime Report. Sahabat Eljon, kali ini saya akan membagikan sebuah informasi pariwisata yang sedang berlangsung di Kota Pangkal Pinang. Pemerintah Kota Pangkal Pinang melalui Dinas Pariwisata Kota Pangkal Pinang menyelenggarakan sebuah event wisata bertajuk Festival Kampung Bintang yang berlangsung mulai 3 sampai 5 April 2026 bertempat di seputaran Jalan Kampung Bintang, Kota Pangkal Pinang. Festival ini diselenggarakan untuk memeriahkan momen ritual sembahyang kubur atau cengbeng, salah satu ritual ataupun budaya tradisi Tionghoa yang masih dilestarikan hingga saat ini oleh masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dalam Festival Kampung Bintang ini juga sangat menarik sahabat Eljon karena diadakan di seputaran sepanjang jalan Kampung Bintang Kota Pangkal Pinang yang notabene merupakan kawasan pemukiman masyarakat Tionghoa. Namun kesan berbaur sangat terasa sekali karena sepanjang acara di hari pertama sampai juga di hari ketiga nantinya antusias masyarakat Kota Pangkal Pinang itu sangat terlihat sekali dengan bauran masyarakat yang penuh harmoni di Festival Kampung Bintang. Festival Kampung Bintang sendiri menghadirkan banyak sekali kegiatan mulai dari pagelaran seni, budaya, tradisi, kemudian juga ada atraksi barongsai, dan yang menarik adalah ada 120 tenan UMKM Chinese food halal yang berbalut bazar kuliner halal Chinese food di sepanjang jalan Kampung Bintang Kota Pangkal Pinang yang turut memeriahkan Festival Kampung Bintang. Kebayangkan antusias dari masyarakat Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya sangat besar sekali sahabat Eljon karena acara ini berlangsung mulai dari jam 2 siang sampai dengan sebelum maghrib, kemudian dilanjutkan lagi pada malam hari setelah maghrib sampai jam 9 waktu Indonesia Barat selama 3 hari berturut-turut. Luar biasa sekali di libur panjang kali ini masyarakat Kota Pangkal Pinang dan bahkan di luar Kota Pangkal Pinang datang ke Kota Pangkal Pinang khususnya untuk melihat Festival Kampung Bintang yang luar biasa kali ini. Tentu saja ini menjadi bukti toleransi dan juga harmonisasi masyarakat yang luar biasa, baik masyarakat Melayu maupun Tionghoa yang menyatu, bersaudara, dan juga mampu untuk memberikan wisata religi sekaligus wisata ekonomi yang baru dan juga tentu wisata tradisi budaya untuk seluruh masyarakat dimanapun berada. Luar biasa sekali sahabat Eljon, demikianlah laporan saya Noni Delima dari Radio Eljon 88,5 FM Pangkal Pinang untuk Eljon Media Network dalam program Prime Report dengan tajuk Festival Kampung Bintang Kota Pangkal Pinang 2026. Jangan lewatkan sahabat Eljon untuk informasi menarik lainnya di program Prime Report langsung dari Radio Eljon 88,5 FM Pangkal Pinang untuk Eljon Media Network. Prime Report. Baik, terima kasih rekan Noni Delima dari Radio Eljon FM Pangkal Pinang.
Dan pemirsa, apa saja yang menjadi trending topik atau berita yang paling banyak dicari oleh pembaca portal eljonnews.com? Berita terkait yang menjadi salah satu masuk dalam kolom trending adalah kinerja anggaran pendapatan dan belanja negara APBN hingga akhir Maret 2026 menunjukkan kondisi defisit sebesar 240,1 triliun rupiah. Nilai tersebut setara dengan 0,93% terhadap produk domestik bruto atau PDB, seiring tingginya realisasi belanja negara dibandingkan pendapatan. Dan untuk berita selengkapnya, silahkan klik di portal eljonnews.com. Dan sajian tadi sekaligus menutup Prime Report hari ini. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Follow terus channel Eljon TV, like dan share konten-konten berkualitasnya. Ikuti berita terkini seputar pariwisata, bisnis, dan investasi di portal berita eljonnews.com. Jangan lupa subscribe media sosial kami di @eljontv.official dan @eljonnews. Eljon TV, TV pariwisata pertama dan satu-satunya di Indonesia. Dan tetaplah bersama kami pemirsa, karena sesaat lagi Anda dapat menyaksikan program The Crown yang dipersembahkan Yayasan Eljon Indonesia dan Eljon Pigeon yang akan tayang pada pukul 18.50 waktu Indonesia Barat sebagai rangkaian menuju Miss Tourism Universe 2026. Kami mengucapkan selamat menyaksikan. Dan mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Francisca Rati pamit undur diri. Sampai jumpa. Bisnis dan investasi untuk keputusan pasti. Satu layar untuk Indonesia.